Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonia Pujayanti, NPM 18040400096. Dalam video kali ini, di sini saya akan menjawab soal pertanyaan ujian tengah semester manajemen perusahaan. Bentuk-bentuk kepemilikan perusahaan yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini adalah jenis perusahaan yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang, di mana pemiliknya ini memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Artinya, pemilik perusahaan harus menanggung semua kerugian apabila perusahaannya ini mengalami kerugian. Yang kedua, perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah bentuk bisnis di mana dua orang atau lebih bekerja sama menjalankan perusahaan untuk mendapatkan profit. Untuk yang ketiga, perusahaan persekutuan komanditer, yaitu suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan juga bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaannya tersebut. Yang keempat, perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan ini adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa orang dan diawasi oleh dewan direktur. Pertanyaan kedua yaitu apa motivasi merger? Dalam video yang sudah diterangkan, membangun industri perbankan yang sehat, memiliki daya saing, dan juga memberikan kualitas layanan yang lebih baik serta untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu soal nomor 3 mengenai penjelasan etika bisnis dan juga tanggung jawab sosial. Untuk etika bisnis merupakan studi yang khususnya mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Untuk penjelasan mengenai tanggung jawab sosial yaitu tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility terhadap bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut CSR mungkin masih kurang di kalangan pelaku usaha nasional. CSR ini sendiri adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi setempat ataupun masyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya. Selain itu, CSR adalah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Untuk soal nomor 4, ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Untuk pendapat saya mengenai pernyataan tersebut, saya kurang setuju karena justru kalau kita ingin perusahaan berumur panjang, maka program CSR menjadi jawabannya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut sebagai corporate social responsibility adalah sebuah konsep atau strategi yang menekankan komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan memiliki tanggung jawab pada kesadaran dan juga kekhawatiran publik terhadap dampak perencanaan dan pelaksanaan operasional perusahaan tersebut pada lingkungan dan juga pada masyarakat. CSR sendiri dalam perusahaan bertujuan untuk memberikan nilai pada masyarakat, berpartisipasi dalam kesadaran lingkungan, dan juga meningkatkan kesejahteraan dan juga produktivitas karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut.